di negara ini itu haknya sebagai warga negara. Ya. Tapi jangan undang-undang diutak-utik. Oke. Karena itu sangat berbahaya ke depan. Inilah saya bilang, kita tidak boleh lagi mendukung yang tidak taat undang-undang. Ya. Ini perlu kita catat. Dan mudah-mudahan nanti presiden yang akan kita yang kita pilih ini, Ganjar Pranowo, bukan seperti beliau. Dan saya yakin itu tidak seperti beliau. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Rumah Bersama Pelayan Rakyat adalah sebuah wadah untuk seluruh relawan-relawan pendukung Ganjar Mahfud. RBPR ini, Rumah Bersama Pelayan Rakyat, ada di 24 kota dan hari ini kita tayang dari RBPR Kota Bandung. Kita sangat senang karena hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ya, yang sudah malang melintang dalam dunia relawan. Ya. Dan beliau adalah Ketua Umum Relawan Indonesia Maju, Bapak Romel. Panggilannya apa, Pak? Romel Simamora. Oke, Pak Romel Simamora lengkapnya. Oke. Selamat datang Pak Romel di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Terima kasih untuk kehadirannya. Makasih, saya udah diundang di sini. Iya. Pak Romel, pemirsa kita tentu banyak yang belum berkenalan dengan Pak Romel. Mohon dijelaskan sedikit tentang Pak Romel. Nama saya ini Romel Simamora, Ketua Umum Relawan Indonesia Maju di DPP ya. Ya. Sejak kapan berdiri Pak ini relawan ini? Relawan ini sudah terbentuk 2013. Wow, berarti sudah 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Oke, dulu dibentuk untuk apa itu Pak? Dulu dibentuk ini dasar pemikirannya orang-orang yang tidak terlalu tertarik kepada partai politik, Ya. tapi senang kepada figur. Oke. Figur yang waktu itu yang kita lihat adalah Jokowi. Oke, Pak Jokowi pada masa itu ya. Pada masa itu. Nah, setelah itu kita berjalan, ya syukurlah puji Tuhan, Jokowi terpilih sampai 2 kali. Ya. Kita menawarkan yang terbaik kepada rakyat. Namun, nah inilah saya sebagai pengagum kepada beliau dari 2013 kemana-mana di Jawa Barat saya ikut sama beliau. Ya. PDIP waktu itu masih ragu membawa beliau. Ya. Tapi akhirnya PDIP Megawati waktu itu dengan negarawan sejatinya memberikan yang terbaik. Ya. Nah disitulah kita berdiri sampai beliau terpilih. Namun akhir-akhir ini saya sampai keluar air mata mengingat kenapa seorang Jokowi yang sudah saya agungkan meleset dari pikiran saya. Ketika anaknya pertama Gibran itu disodorkan menjadi wapres, di situ kekecewaan saya. Seharusnya beliau berpikir ya udah kita tunggu aja, ada saatnya kalau memang itu orang yang mampu nantinya, tanpa mengutak-utik undang-undang. Mau jadi apapun itu Gibran di negara ini itu haknya sebagai warga negara. Ya. Tapi jangan undang-undang diutak-utik. Karena itu sangat berbahaya ke depan. Jadi semua orang punya hak politik tetapi harus sesuai dengan aturan konstitusi dan lain-lain. Jangan melanggar konstitusi. Jadi hari ini relawan yang dipimpin Pak Romel mendukung siapa nih Pak? Nah, setelah kita lihat-lihat, saya ketua umum relawan ini, saya tanya teman-teman. Ya. Pengurus-pengurus di daerah. Kita ketemu dengan mereka, saya tanya. Ya. Sebagai ketua umum saya berpikir Ganjar Pranowo itu layak untuk the next president.
Ternyata puji Tuhan, teman-teman di daerah setuju. Sangat antusias. Pendapatnya sama. Sangat antusias. Nah, disitulah kita melihat memang harus inilah jadi presiden. Beliau sudah punya prestasi di waktu gubernur. Inilah yang layak menurut kami. Dan apapun itu namanya hambatan, kami akan perjuangkan beliau supaya nanti dia presiden. Oke. Bapak kan sering bertemu masyarakat ini. Apakah banyak yang kecewa kepada Pak Jokowi seperti yang Bapak alami ini? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan masyarakat sekarang. Ketika saya bertemu dengan masyarakat yang dulu mendukung Jokowi, mereka malah ada yang sangat emosi bertanya sama saya, kok Pak Jokowi jadi begini? Nah, saya jelasin. Inilah saya bilang, kita tidak boleh lagi mendukung yang tidak taat undang-undang. Ya. Ini perlu kita catat. Dan mudah-mudahan nanti presiden yang akan kita yang kita pilih ini, Ganjar Pranowo, bukan seperti beliau. Dan saya yakin itu tidak seperti beliau. Ya. Oke. Nah itu. Bagaimana dengan figur wakilnya Pak Ganjar, Pak Mahfud? Pak Gimana? Mahfud ini ya, justru ini saling melengkapi loh Pak. Oh gitu ya? Saling melengkapi. Ya. Ini sudah teruji di dalam pemerintahan Ya. sebagai gubernur, sebagai legislatif. Nah datang lagi nih profesor kita ini. Ya. Ahli hukum, ya kan, pendekar hukum. Inilah apapun yang kita kerjakan di negara ini harus berpatokan kepada hukum. Yang ditakuti koruptor juga ya Pak? Nah inilah. Tapi nanti kalau sudah beliau ini terpilih, dilantik, harus berkejaran dengan penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum yang paling utama. Itu harapan kita semua. Harapan kita semua. Indonesia ini sangat makmur loh kalau dikelola dengan baik. Ya. Nah, relawan yang dipimpin Pak Romel ini berarti konsisten ya. Dulu melawan Prabowo, periode kedua melawan Prabowo, dan sekarang pun tetap melawan Prabowo. Tetap melawan Prabowo. Karena di mata kami, mohon maaf aja ya, tapi Ganjar lah yang terbaik. Ya. Dari ketiga calon presiden saat ini, menurut Pak Romel, Pak Ganjar yang terbaik. Pak Ganjar lah yang terbaik, ya kan? Kalau yang lain kan ya dosen, bagaimana dia mengerti denyut rakyat. Oke. Pak Anies itu ya. Iya. Kalau Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo sendiri kan ya udah pernah dipecat loh. Oh. Sudah banyak ada bukti prestasi kegagalan. Kegagalan itu. Bayangin aja. Masa kita dipimpin orang yang dipecat? Iya. Kalau yang dipecat itu yang bermasalah dong. Iya. Berarti bukan prestasi kegagalan, tapi kegagalan ya. Kegagalan itu masa kita, waduh, jangan mempertaruhkan nasib 270 juta lebih. Bangsa ini lebih besar loh. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Oke. Lalu apa yang Pak Romel lakukan bersama teman-teman di relawan Bapak untuk memastikan Ganjar Mahfud ini bisa menang? Apa yang dilakukan selama ini? Kita sampai bertemu dengan siapapun itu namanya. Ya. Terutama kelas menengah bawah ya. Karena yang kelas ke atas itu mereka sudah sangat rasional dan yakin saya mereka akan memilih. Tapi ini masyarakat ini kita yakinkan, kita yakinkan inilah yang harus. Berarti turun ke masyarakat ya Pak? Turun langsung ke masyarakat, door to door. Di jalan pun kita temui siapapun yang kita temuin pasti kita ngomong. Ganjar lah yang memperkenalkan Ganjar. Bukan hanya memperkenalkan, harus dipositifkan, itu dipilih tanggal 14 Februari nanti. Dan memastikan mereka datang ke TPS. Harus. Ya? Karena banyak yang malas nih karena hari libur. Oh, jangan. Sebagai warga negara itu jangan golput. Itu kan kewajiban kita terhadap negara. Bahaya ya di negara 5 tahun. Jangan gadaikan dengan itu. Ya. Oke. Lalu apa pesan-pesan dari Pak Romel untuk semua masyarakat yang menyaksikan podcast kita ini? Nah, kepada semua saudara-saudaraku yang ada seluruh
Indonesia ini, warga negara Indonesia, mari kita sama-sama menentukan pilihan kita ke Ganjar tanggal 14 Februari 2024. Pastikan negara ini dipegang dan dipimpin oleh seorang Ganjar Pranowo. Jadi walaupun hari libur jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi, justru itu diliburkan memberikan hak kepada mereka. Mungkin pesan untuk anak muda Pak, Gen Z, karena pemilih tapi mereka cukup malas ya, apatis. Bapak sampaikan pesan kepada anak-anak muda. Ini Pak ya. Kepada adik-adikku yang anak muda, saya sangat setuju generasi muda yang akan datang. Wah, kita setuju. Tapi anak muda juga jangan hanya melihat anak mudanya, tetapi yang sudah berpengalaman, sudah punya track record yang baik, bukti nyata. Bukan hanya soal anak muda, boleh muda, tapi tidak melalui proses yang baik, itu nggak bagus, nggak bagus. Pesan saya terhadap adik-adikku generasi muda, pilihlah anak muda yang betul-betul sudah mempunyai proses. Jangan proses itu diakal-akalin. Ya. Ya. Jadi siapa yang paling tepat tuh Pak? Yang paling tepat itu kasihkanlah kepada Ganjar Pranowo. Ya, dan anak-anak muda diharapkan hadir. Ya. Tanggal 14 Februari. Kita harapkan hadir rame-rame, kita adik-adik jangan malas, karena kalianlah penentu bangsa ini ke depan. Ya. Minta tolong kepada adik-adikku ya, pilih yang terbaik. Setuju kita anak muda nanti di depan, tapi yang punya proses ya, oke? Lalu terakhir ini Pak Romel, ini kan relawannya Ganjar Mahfud banyak sekali nih, ratusan bahkan 1.200 lebih yang terdaftar, dan seringkali ini melangkah masing-masing, tidak ada kekompakan, bahkan bisa memunculkan perselisihan. Apa pesan Pak Romel untuk seluruh relawan Ganjar Mahfud? Di sini saya lihat kan perlu satu pemimpin yang bisa mengerti anatomi relawan itu. Ya. Relawan itu bisa diarahkan, tapi jangan terlalu diatur-atur. Karena mereka mempunyai pemikiran sendiri. Ya. Yang penting tujuan kita sama. Ya. Saya melihat kemarin itu, ya syukurlah ada di RBPR ini ya. Ada paham gitu loh. Ya. Paham RBPR itu bagaimana denyut jantungnya relawan itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa semua relawan itu bersatu untuk memenangkan Ganjar. Saya sangat berharap itu. Iya, terima kasih Pak. Jadi sudah jelas pesan dari Pak Romel Simamora, relawan-relawan ayo kita melangkah ya, dan Anda yang belum punya wadah boleh berkumpul di RBPR seluruh Indonesia. Kita punya berbagai RBPR di berbagai kota, 24 RBPR. Disinilah kita akan bersama-sama melangkah, berjuang untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Pak Romel, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat kita ini. Semoga pesan-pesan Pak Romel ini akan membawa semangat bagi seluruh relawan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Terima kasih Pak Romel. Terima kasih. Sehat selalu, Sukses selalu. Terima kasih. Salam 3 jari. Ganjar jadi pemimpin. Ganjar presiden. Ganjar Mahfud menang. Terima kasih.